Dr. Tifa kembali membuat heboh publik lewat unggahan videonya yang menuding Presiden Jokowi dan Wapres Gibran memiliki ijazah palsu. Ia menyebut pernah menyelidiki sejak lama, termasuk ijazah S1 Gibran dari Singapura. Kritik kerasnya juga menyasar Ganjar Pranowo, yang ia sebut bagian dari skenario besar. Silvi Ananda, istri Wapres Gibran, mengetahui tudingan tersebut dari media. Dengan tenang, ia berdiskusi dengan suaminya. Gibran memilih diam, tapi Silvi bertekad memberikan klarifikasi terbuka demi menjaga martabat keluarga dan negara. Silvi menggelar konferensi pers yang dihadiri media nasional dan internasional. Ia memaparkan dokumen asli ijazah Gibran, riwayat akademik dari Singapura, hingga pernyataan resmi dari universitas. Ia juga menunjukkan bahwa tudingan terhadap Jokowi telah berkali-kali dibantah oleh lembaga resmi. Silvi secara logis dan tenang menunjukkan pola lama di balik tudingan Dr. Tifa. Ia membeberkan jejak digital Dr. Tifa yang kerap muncul menjelang momentum politik. Silvi menyindir halus bahwa bangsa ini terlalu sering diganggu oleh suara yang tidak berdasar dan penuh kebencian. Selamat datang di channel kami, tempat kita berbagi cerita, inspirasi, dan gagasan yang membangun semangat kebersamaan dalam keberagaman. Di sini, tak peduli latar belakangmu apa, kita semua adalah saudara dalam satu cita, Indonesia yang adil, damai, dan penuh harapan. Kalau kamu suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk like, tinggalkan komentar pendapatmu di bawah, dan tentu saja subscribe agar kamu nggak ketinggalan update terbaru dari kami. Mari kita tumbuhkan dialog, tebarkan semangat toleransi, dan terus suarakan kebaikan, karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah-langkah kecil, seperti satu klik dan satu suara dari kamu. Terima kasih sudah hadir dan jadi bagian dari perjalanan ini. Tuhan memberkati kita semua. Salam hormat dan damai. Suasana politik nasional kembali memanas saat sebuah video berdurasi 12 menit dari seorang tokoh kontroversial, Dr. Tifa, viral di berbagai platform media sosial. Dalam video tersebut, Dr. Tifa kembali mengungkit tuduhan lamanya bahwa ijazah Presiden Joko Widodo adalah palsu. Namun yang mengejutkan publik adalah tudingan barunya, bahwa Gibran Rakabuming Raka, wakil presiden terpilih, juga memiliki ijazah palsu dari luar negeri. Ia menyebut bahwa berdasarkan penelusuran investigatifnya, tidak ditemukan data Gibran sebagai alumni sah di institusi pendidikan yang disebutkan. Dr. Tifa tak hanya berhenti sampai di situ. Ia melanjutkan dengan menyebut bahwa Gibran hanyalah proyek lanjutan dari elit kekuasaan yang sedang memainkan peran boneka politik. Dengan gaya bicaranya yang penuh keyakinan, ia menyampaikan bahwa rakyat Indonesia sedang dibohongi besar-besaran oleh keluarga presiden. Ia bahkan menyinggung Ganjar Pranowo, mantan capres yang kalah dalam Pilpres, sebagai bagian dari sandiwara politik yang menurutnya syarat kepalsuan dan manipulasi elit. Tuduhan tersebut sontak memicu respons luas di masyarakat. Sebagian publik yang sejak lama menyimpan kecurigaan terhadap keluarga Jokowi langsung mempercayai narasi tersebut. Sementara yang lain menuduh Dr. Tifa sebagai provokator politik yang memanfaatkan momen ketidakpuasan sebagian rakyat. Media massa mulai menggali ulang rekam jejak Dr. Tifa, termasuk tudingannya di masa lalu yang terbukti tak berdasar dan penuh lubang logika. Namun, terlepas dari kebenaran atau kebohongan, satu hal pasti, tudingan ini sudah mengusik kepercayaan publik. Di kalangan elit politik, situasi ini disikapi dengan beragam strategi. Istana memilih diam dan menyerahkan klarifikasi pada lembaga-lembaga resmi. Gibran sendiri tidak memberikan komentar. Namun, dari lingkaran dalam keluarga, tersiar kabar bahwa Silvi Ananda, istri Gibran, sedang menyusun langkah-langkah untuk menghadapi tudingan ini secara cerdas dan elegan. Ia menyadari bahwa serangan terhadap suaminya bukan hanya menyasar pribadi, tetapi juga kredibilitas kepemimpinan nasional yang sedang dibangun. Sementara itu, masyarakat terus menanti klarifikasi. Media sosial dibanjiri spekulasi, meme, hingga debat panjang antar netizen. Beberapa organisasi mahasiswa bahkan menuntut pembuktian terbuka terhadap ijazah Gibran dan Jokowi. Dr. Tifa, yang kini merasa mendapat panggung besar, mulai diundang oleh media alternatif dan kanal YouTube oposisi untuk menyampaikan versinya. Namun yang tak ia duga, adalah siapa yang akan menjawab semua tudingannya secara telak, seorang perempuan yang selama ini dikenal anggun,
pendiam, dan jauh dari sorotan politik, Silvi Ananda. Di dalam Istana Wakil Presiden, suasana mendadak berubah menjadi tegang. Meski Gibran dikenal cuek terhadap serangan politik dan hoaks, kali ini situasinya berbeda. Tuduhan tentang ijazah palsu menyentuh ranah integritas pribadi yang telah ia jaga sejak lama. Beberapa staf kepresidenan dan ajudan kepanikan menghadapi banjir pertanyaan dari media. Telepon genggam tak henti berdering, notifikasi berita datang satu demi satu, dan isu ini perlahan menjadi pembicaraan utama di berbagai ruang redaksi dan grup WhatsApp elit politik. Namun, dari semua pihak yang terlibat, satu sosok yang paling tenang justru adalah Silvi Ananda. Istri wakil presiden itu tetap menjalankan rutinitas paginya dengan elegan, menemani anak-anak, membaca laporan kegiatan, hingga menyeduh kopi untuk suaminya. Di balik ketenangan wajahnya, tersimpan kecerdasan dan ketajaman naluri seorang perempuan terdidik. Ia bukan hanya istri seorang pemimpin, tapi juga lulusan sarjana ekonomi dengan prestasi akademik yang disegani sejak di UGM. Saat malam tiba, Silvi memutuskan duduk berdua dengan Gibran di balkon belakang istana. Angin malam Jakarta bertiup pelan, sementara suasana hati mereka berdua dipenuhi pertimbangan. Gibran lebih memilih sikap diam sebagaimana ayahnya dulu, tidak membalas fitnah, biarkan publik menilai sendiri. Namun Silvi punya pandangan berbeda. Mas, ini bukan hanya soal mas atau ayah. Ini tentang kepercayaan publik terhadap sistem pendidikan, terhadap pemimpin muda. Kalau dibiarkan, hoaks akan dianggap fakta. Dan itu berbahaya, katanya, pelan namun tegas. Gibran menatap istrinya dengan penuh hormat. Ia tahu, Silvi bukan perempuan biasa. Sejak awal pernikahan mereka, Gibran telah melihat bagaimana Silvi menangani berbagai persoalan keluarga dan sosial dengan kecermatan yang luar biasa. Kali ini pun ia menyerahkan sepenuhnya pada Silvi. Kalau kamu mau bicara, bicara dengan cara yang paling elegan. Tapi hati-hati, lawanmu bukan orang biasa. Dia suka menekan titik emosional publik, ucap Gibran memberi peringatan lembut. Silvi mengangguk pelan. Ia tidak akan melawan dengan emosi, apalagi dengan hinaan. Baginya, ini adalah kesempatan untuk menunjukkan bahwa perempuan cerdas juga bisa menjadi tameng kebenaran, bukan hanya pendamping pasif di belakang seorang pemimpin. Malam itu, ia mulai menyusun strategi. Ia memanggil tim riset, meminta salinan dokumen asli pendidikan Gibran dari Singapura, dan mengontak universitas terkait untuk mendapatkan klarifikasi resmi. Ini bukan hanya tentang membalas tuduhan, ini tentang melawan kebohongan dengan kebenaran yang sistematis dan tak terbantahkan. 3 hari setelah tudingan Dr. Tifa mengguncang ruang publik, Silvi Ananda mengambil langkah yang mengejutkan semua pihak. Ia mengumumkan akan menggelar konferensi pers terbuka di Gedung Media Center Istana Wapres. Undangan dikirim ke berbagai media nasional dan internasional, termasuk media asing yang selama ini menyoroti isu integritas kepemimpinan Indonesia. Banyak yang bertanya-tanya, apa yang akan dikatakan oleh istri Wapres yang selama ini dikenal tertutup dan lebih memilih berkegiatan sosial ketimbang tampil di panggung politik. Tepat pukul 10 pagi, Silvi memasuki ruangan konferensi dengan anggun. Ia mengenakan busana formal berwarna putih tulang dengan selendang merah muda-muda yang elegan, simbol kesucian niat dan ketegasan sikap. Para jurnalis yang hadir langsung berdiri memberi hormat, terkejut oleh kehadiran sosok yang selama ini jarang tersorot tapi kini berdiri di garis depan perlawanan terhadap fitnah. Di belakangnya, terpajang layar besar yang bertuliskan, melawan hoaks dengan kebenaran. Dengan suara yang tenang namun penuh keyakinan, Silvi membuka pernyataannya. Ia tidak langsung membantah, melainkan menjelaskan mengapa ia merasa perlu berbicara. Saya berdiri di sini bukan karena saya istri wakil presiden. Saya berbicara sebagai warga negara Indonesia yang merasa tanggung jawab moral untuk menjaga akal sehat bangsa, ujarnya. Ia kemudian memaparkan satu persatu dokumen otentik, salinan ijazah Gibran dari Management Development Institute of Singapore, MDIS, sertifikasi program dari University of Technology Sydney, dan surat verifikasi resmi dari kedua institusi yang telah disahkan oleh Kedutaan Besar RI di Singapura dan Australia. Silvi tidak berhenti di situ. Ia menampilkan kronologi pendidikan Gibran sejak lulus SMA hingga meraih gelar sarjananya di luar negeri. Ditampilkan pula video pendek testimoni dari dosen pembimbing dan teman sekelas Gibran, yang mengingat dengan jelas kontribusinya dalam perkuliahan.
Semua bukti disusun rapi, terstruktur, dan sulit dibantah. Sylvie juga memutar rekaman pidato kelulusan Gibran di Singapura yang selama ini tidak pernah dipublikasikan, menegaskan bahwa tudingan "tidak ditemukan datanya" adalah sebuah kebohongan publik. Dalam penutupnya, Sylvie menyentil pihak-pihak yang menyebarkan tuduhan tanpa dasar sebagai pemalsu logika dan perusak kewarasan publik. Ia tidak menyebut nama Dr. Tifa secara langsung, namun menyampaikan bahwa kebebasan berpendapat tidak berarti bebas memfitnah. Wajahnya tetap tenang, tak sedikit pun menunjukkan emosi. Setelah menyampaikan pernyataannya, ia mengakhiri konferensi tanpa menerima satu pun pertanyaan dari wartawan, sebuah manuver elegan yang menegaskan bahwa kebenaran tidak perlu diperdebatkan jika sudah disampaikan dengan data. Sontak, video konferensi pers itu viral, dan publik menyambut Sylvie sebagai sosok baru yang tak hanya cerdas, tapi juga berani melawan arus kebohongan. Usai konferensi pers yang mengguncang jagat media, Sylvie Ananda kembali menjadi sorotan utama. Namun, ia belum selesai. 2 hari kemudian, ia tampil dalam sebuah forum akademik bertajuk Etika Informasi dan Tanggung Jawab Publik di Era Digital yang diselenggarakan oleh Universitas Indonesia. Dalam sesi diskusi yang disiarkan langsung di kanal televisi dan daring, Sylvie membawa materi presentasi yang mengejutkan, analisis pola tuduhan politis dari aktor-aktor non-resmi terhadap tokoh nasional selama 10 tahun terakhir, dengan salah satu tokoh yang dibedah secara khusus, Dr. Tifa. Dengan gaya presentasi yang rapi dan berbasis data, Sylvie memaparkan bagaimana pola retorika Dr. Tifa selalu muncul menjelang atau setelah momentum politik besar, pilpres, pilkada, bahkan reshuffle kabinet. Ia menunjukkan grafik kemunculan nama Dr. Tifa di media sosial, keterkaitan dengan akun-akun tertentu yang kerap menyebar narasi anti pemerintah, hingga afiliasi tak langsung dengan tokoh-tokoh politik yang selama ini berada di barisan oposisi keras. Semua disampaikan dalam gaya netral, akademis, dan penuh etika, namun tetap menohok. Sylvie juga mengutip hasil riset independen yang membuktikan bahwa hoaks berulang tentang ijazah palsu Jokowi telah berkali-kali dipatahkan oleh lembaga resmi, namun terus dihidupkan kembali oleh kelompok-kelompok yang sama. Ia mengatakan dengan nada prihatin, bila ada orang yang berkali-kali menyebarkan informasi keliru yang sama, itu bukan lagi kebodohan, itu niat jahat. Tepuk tangan menggema di auditorium, bukan karena kemarahan, tapi karena publik mulai sadar, ini bukan lagi soal dokumen, tapi tentang upaya sistematis untuk merusak kepercayaan rakyat terhadap kepemimpinan yang sah. Dalam sesi tanya-jawab, seorang mahasiswa bertanya dengan polos, "Bu Sylvie, mengapa Ibu mengambil risiko sebesar ini untuk berbicara terbuka?" Sylvie tersenyum dan menjawab, "Karena jika perempuan-perempuan terdidik hanya diam melihat kebohongan merajalela, maka anak-anak kita akan tumbuh dalam budaya fitnah, bukan fakta. Saya tidak sedang membela keluarga saya sedang membela masa depan bangsa saya." Jawaban itu viral dan menjadi kutipan yang tersebar luas di media sosial. Banyak yang menyebutnya sebagai the real ibu negara intelektual. Dengan langkah ini, Sylvie bukan hanya membantah tuduhan terhadap suaminya, tetapi membongkar motif politik tersembunyi yang membonceng isu pribadi. Ia telah menggeser percakapan publik dari sekadar isu, ijazah palsu, menjadi pertanyaan yang lebih besar, siapa yang terus menghidupkan kebohongan, dan untuk kepentingan siapa. Perlahan, tapi pasti, kredibilitas Dr. Tifa mulai runtuh bukan karena dibungkam, tetapi karena dipatahkan dengan kecerdasan, bukti, dan keanggunan logika. Setelah gelombang pembelaan cerdas dari Sylvie Ananda, publik mulai mengalihkan perhatian mereka dari Gibran ke Dr. Tifa. Di berbagai platform media sosial, tagar Sylvie bungkam hoaks dan Tifa minta maaf sempat menjadi trending topik nasional selama 3 hari berturut-turut. Banyak warganet yang awalnya terpengaruh oleh narasi miring Dr. Tifa kini merasa tertipu. Mereka mulai menelusuri ulang rekam jejak sang dokter, menemukan inkonsistensi dalam pernyataan-pernyataannya, dan menyadari bahwa banyak dari data investigatifnya ternyata tidak pernah terbukti. Kredibilitas Dr. Tifa mulai goyah, bahkan di kalangan pendukungnya sendiri. Sejumlah aktivis yang dahulu pernah berdiri di pihaknya kini angkat bicara dan meminta klarifikasi. Tak sedikit pula akademisi yang memberikan analisis tajam mengenai motif dan metode manipulatif yang digunakan Tifa, seperti teknik cherry picking data dan penggunaan istilah ilmiah untuk mengaburkan kebohongan.
Di televisi dan kanal YouTube politik, narasi telah berbalik, kini bukan Gibran yang dituduh, tetapi Tifa yang diperiksa secara intelektual dan moral. Salah satu pukulan telak datang dari universitas tempat Dr. Tifa pernah berafiliasi. Dalam pernyataan resmi, lembaga tersebut menyatakan bahwa opini pribadi Tifa tidak mewakili institusi, dan bahwa mereka akan mengevaluasi kembali etik profesinya sebagai akademisi. Bahkan beberapa tokoh hukum mulai menyoroti kemungkinan pelanggaran UU ITE dan penyebaran hoaks yang dilakukan secara sistematis. Komisi Informasi Publik dan Kominfo pun mulai turun tangan, menelusuri penyebaran konten yang mengandung fitnah kepada pejabat negara dan keluarganya. Dalam tekanan itu, Dr. Tifa akhirnya tampil di sebuah podcast independen untuk memberikan klarifikasi. Namun, alih-alih memberikan bukti, ia hanya mengulang narasi lama dan menyebut bahwa rakyat berhak curiga. Sayangnya, sikap tidak konsisten dan emosionalnya di depan kamera justru membuat citranya semakin jatuh. Ia tampak gugup, kehilangan struktur argumen, dan tak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan logis dari host. Potongan videonya yang menjawab, "Buktinya nanti akan saya umumkan, jika saya merasa aman," menjadi bahan olok-olok warganet dan bahkan disindir dalam acara komedi politik. Di tengah semua itu, Sylvie tetap tidak menyerang balik secara pribadi. Ia hanya memposting kutipan singkat di akun resmi media sosialnya, "Kebohongan akan selalu kalah oleh waktu. Apalagi jika dibungkus rapi tanpa bukti." Sebuah kalimat sederhana yang menegaskan sikapnya, tenang, cerdas, dan bermartabat. Dalam benak rakyat, sosok Sylvie telah melampaui perannya sebagai istri Wapres. Ia kini dianggap sebagai simbol intelektualitas perempuan yang mampu membela kebenaran tanpa emosi, tanpa drama, hanya dengan satu senjata utama, integritas. Setelah kredibilitas Dr. Tifa hancur secara moral dan intelektual di ruang publik, tekanan dari masyarakat terhadap aparat penegak hukum mulai meningkat. Laporan demi laporan masuk ke Mabes Polri dan Kejaksaan Agung dari berbagai organisasi masyarakat, akademisi, dan individu yang merasa dirugikan secara kolektif akibat penyebaran hoaks oleh Tifa. Mereka menilai bahwa sudah waktunya hukum tidak lagi diam terhadap pelaku penyebar fitnah yang menggunakan kedok intelektualisme untuk menyerang integritas pejabat negara dan sistem pendidikan nasional. Di media sosial, seruan tangkap Tifa dan hukum hoaks menggema kuat. Tokoh-tokoh hukum, termasuk mantan hakim konstitusi dan dosen hukum tata negara, memberikan komentar yang senada, kebebasan berpendapat tidak boleh dijadikan tameng untuk menghancurkan reputasi orang lain tanpa bukti. Mereka mendorong aparat untuk segera memproses Tifa secara hukum agar menjadi pembelajaran bagi siapapun yang mencoba menjadikan fitnah sebagai alat politik. Bahkan Komnas HAM ikut memberikan pernyataan, bahwa fitnah publik yang disampaikan oleh tokoh berpengaruh dapat dikategorikan sebagai serangan terhadap hak asasi orang lain, terutama hak atas kehormatan dan nama baik. Di sisi lain, Sylvie Ananda tetap konsisten dengan sikapnya. Ia tidak mengajukan laporan pribadi terhadap Dr. Tifa, meski sebagai pihak yang difitnah dirinya berhak penuh melakukan hal itu. "Saya tidak ingin membalas dengan kebencian. Tapi negara ini punya hukum. Biar hukum yang bekerja," ujarnya singkat dalam wawancara eksklusif dengan salah satu media televisi. Sikapnya yang tidak reaktif justru mendorong semakin banyak pihak untuk mengambil inisiatif melaporkan kasus ini secara kolektif, dari organisasi alumni, asosiasi pengacara muda, hingga komunitas mahasiswa. Sementara itu, Polri menyatakan telah membentuk tim khusus untuk menelusuri semua pernyataan, unggahan, dan video yang diproduksi oleh Dr. Tifa, termasuk jejak digital dalam server luar negeri. Penyidik mulai memanggil sejumlah ahli bahasa, forensik digital, dan ahli hukum pidana untuk mengkaji unsur pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Beberapa akun pendukung Tifa yang selama ini menjadi penyebar utama juga mulai dinonaktifkan oleh Kominfo, menyusul dugaan keterlibatan dalam jaringan penyebar hoaks terorganisir. Masyarakat kini menyaksikan bagaimana narasi kebohongan bisa berbalik menjadi bumerang. Rakyat, yang semula dibingungkan oleh tuduhan palsu, justru semakin sadar bahwa negara tidak boleh kalah oleh kebohongan sistematis. Di berbagai ruang diskusi publik, nama Sylvie Ananda kini kerap disebut sebagai representasi perlawanan intelektual terhadap fitnah. Ia tidak perlu berteriak, cukup dengan ketegasan data dan elegansi logika, ia telah menggerakkan arus besar menuju keadilan.
Setelah berbagai laporan masuk ke aparat penegak hukum, akhirnya Bareskrim Mabes Polri secara resmi menaikkan status penyelidikan terhadap Dr. Tifa menjadi penyidikan. Tim Siber Polri menemukan sejumlah bukti awal yang mengindikasikan adanya pelanggaran terhadap Pasal 27 Ayat 3 dan Pasal 28 Ayat 2 UU ITE, terkait penyebaran informasi bohong dan pencemaran nama baik. Pemeriksaan digital terhadap unggahan-unggahan Tifa menunjukkan pola penyebaran sistematis. Yang dilakukan bukan hanya sekali, melainkan berulang dengan konten yang sama, menyasar kredibilitas presiden, wapres, dan tokoh politik tertentu. Pemanggilan resmi terhadap Dr. Tifa dilakukan pada Senin pagi. Ia datang ke Bareskrim dengan mengenakan baju serba hitam dan wajah tanpa ekspresi. Di hadapan penyidik, Tifa awalnya tetap bersikukuh bahwa pernyataannya adalah bentuk kritik publik yang sah. Namun ketika dihadapkan dengan bukti berupa tangkapan layar unggahan, rekaman suara, serta verifikasi akademik dari institusi luar negeri yang telah membantah semua tuduhannya, ia mulai menunjukkan perubahan sikap. Ia meminta waktu untuk memberikan klarifikasi tambahan, tapi penyidik menolak. Kasus ini sudah cukup bukti untuk dinaikkan ke tahap selanjutnya. Di sisi lain, tekanan publik terus meningkat. Berbagai LSM dan tokoh masyarakat mendesak agar proses hukum tidak berhenti pada Dr. Tifa saja, tetapi juga menyasar jejaring penyebar fitnah di balik layar. Namun, fokus utama publik tetap pada pertanggungjawaban pribadi Tifa. Para analis hukum memperkirakan, jika terbukti bersalah, ia bisa dijatuhi hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda hingga 1 miliar rupiah. Beberapa pengamat menyebut, ini bisa menjadi preseden penting bagi perlindungan terhadap integritas pejabat negara dari serangan hoaks. Sementara itu, Silvi Ananda kembali menunjukkan kebesaran hatinya. Dalam pernyataan singkat di hadapan media, ia berkata, "Saya tidak ingin Ibu Tifa dipenjara karena saya. Tapi saya ingin hukum menjadi guru bagi semua, bahwa berkata sembarangan itu ada akibatnya. Kita harus belajar menyampaikan kritik dengan tanggung jawab, bukan dengan asumsi dan fitnah." Pernyataan itu justru semakin memperkuat citra Silvi sebagai figur teladan publik, cerdas, berani, tapi tetap mengedepankan nilai kemanusiaan dan keadilan. Media internasional mulai meliput perkembangan ini. The Guardian Asia, BBC Indonesia, hingga Channel News Asia menyoroti bagaimana seorang istri wapres di Indonesia berhasil membalikkan narasi negatif hanya dengan kecerdasan dan keteguhan. Kasus Dr. Tifa bukan lagi sekadar isu domestik, tapi menjadi cermin global tentang pentingnya etika dalam kebebasan berekspresi. Ancaman penjara bagi Tifa kini bukan hanya persoalan hukum, tapi juga simbol dari perlawanan terhadap era pasca kebenaran yang penuh manipulasi informasi. Setelah kejadian demi kejadian yang memperlihatkan kecerdasan, ketegasan, dan ketenangan Silvi Ananda dalam menghadapi fitnah, publik mulai melihatnya lebih dari sekadar istri wakil presiden. Ia kini dianggap sebagai simbol baru perempuan cerdas dalam politik nasional. Di berbagai seminar, talk show, dan forum diskusi, nama Silvi kerap dibahas sebagai sosok perempuan yang mampu tampil tanpa harus mengandalkan kekuasaan atau kekerasan verbal. Banyak yang menilai bahwa keberanian Silvi adalah bukti bahwa politik Indonesia butuh lebih banyak tokoh perempuan berintegritas yang mampu mengedepankan logika, bukan emosi. Media nasional mulai membandingkan peran Silvi dengan figur-figur perempuan penting lainnya dalam sejarah Indonesia, dari era Kartini, Megawati Soekarnoputri, hingga Sri Mulyani. Namun, yang membedakan Silvi adalah cara ia menyampaikan pendapat. Ia tidak pernah berteriak, tidak menyerang secara personal, dan tidak mempolitisasi penderitaan. Semua pernyataannya didasarkan pada data, logika, dan etika komunikasi. Para pengamat menyebutnya sebagai era baru kecerdasan sipil perempuan, di mana kekuatan terletak bukan pada jabatan, melainkan pada kejelasan berpikir. Di kalangan milenial dan Gen Z, Silvi menjadi sosok inspiratif yang mendobrak stereotip perempuan dalam politik. Banyak mahasiswa dan aktivis perempuan mengaku mulai kembali percaya bahwa dunia politik bisa diisi oleh perempuan cerdas yang tidak harus berpolitik dengan cara-cara kotor. Bahkan di media sosial, muncul komunitas perempuan untuk etika publik yang menjadikan Silvi sebagai tokoh panutan. Mereka menggalang kampanye untuk literasi digital, anti-hoaks, dan pembelaan terhadap korban fitnah digital, terutama yang berasal dari kelompok rentan.
Tak hanya itu, berbagai universitas dan lembaga riset mulai mengundang Sylvie sebagai pembicara utama dalam forum kebijakan publik. Dalam salah satu kuliah umum di Universitas Gadjah Mada, Sylvie menyampaikan bahwa perempuan tidak harus memusuhi laki-laki untuk menjadi pemimpin. Perempuan cukup menjadi versi terbaik dirinya, dengan akal sehat dan nurani yang jernih. Dunia akan mendengar, ucapnya yang disambut riuh tepuk tangan mahasiswa. Pandangannya yang inklusif dan reflektif semakin menegaskan bahwa kecerdasan emosional dan moral adalah pilar utama kepemimpinan masa depan. Dalam waktu singkat, Sylvie telah mengukir jejak baru di hati rakyat Indonesia. Ia menunjukkan bahwa melawan fitnah tidak harus dengan amarah, tapi dengan narasi yang kuat dan kredibel. Ia tidak membiarkan peran sebagai ibu negara bayangan membuatnya diam, justru ia menjadikannya panggung untuk menyuarakan prinsip-prinsip kebenaran. Di tengah kebisingan politik yang sering memecah belah, Sylvie tampil sebagai suara jernih yang menyatukan. Dan di mata rakyat, ia bukan hanya istri Wapres, ia adalah simbol kebangkitan perempuan intelektual Indonesia. Dampak dari sikap dan keteladanan Sylvie Ananda melampaui persoalan hukum dan reputasi pribadi. Ia telah memantik diskusi nasional tentang pentingnya reformasi etika publik, khususnya dalam era digital yang penuh kebisingan informasi. Berbagai lembaga mulai menyadari bahwa penyebaran hoaks dan fitnah bukan sekadar soal teknologi, tetapi krisis nilai dalam kehidupan publik. Pemerintah, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil mulai merancang kebijakan edukatif untuk membentuk ekosistem komunikasi yang sehat, dengan menjadikan kasus Sylvie Tifa sebagai studi reflektif yang masif digunakan dalam forum-forum kebangsaan. Kementerian Komunikasi dan Informatika pun menggandeng tokoh-tokoh muda dan para pendidik untuk meluncurkan program Etika Digital untuk Indonesia Cerdas. Dalam peluncuran resminya, Sylvie hadir sebagai pembicara kunci. Dalam pidatonya, ia menyampaikan bahwa kritik dan kebebasan berbicara tetap penting, namun harus diiringi tanggung jawab moral dan nalar sehat. Jika kita ingin demokrasi tetap hidup, maka mari kita lindungi diskursus publik dari racun kebohongan, ucapnya tegas, dengan gaya bicara yang tenang namun menggugah. Forum-forum akademik menyambut baik pendekatan Sylvie yang menggabungkan empati dan ketegasan. Di Universitas Indonesia, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik menyelenggarakan seminar bertajuk Narasi Etik dalam Kepemimpinan Perempuan, dengan Sylvie sebagai pembicara tamu. Ia menjelaskan bahwa melawan fitnah tidak memerlukan dendam, tetapi membutuhkan keberanian untuk tetap waras di tengah tekanan. Pendekatannya ini kemudian dipuji sebagai model kepemimpinan sipil modern, yang relevan untuk Indonesia yang tengah mencari wajah baru dalam politik kebangsaan. Tak berhenti di situ, lembaga pendidikan dasar dan menengah juga mulai memasukkan pelajaran literasi digital dan etika publik dalam kurikulum ekstrakurikuler. Banyak guru yang mengangkat nama Sylvie sebagai contoh nyata bagaimana seseorang bisa menjadi kuat tanpa kekerasan. Anak-anak diajarkan bahwa menjadi pintar bukan sekadar nilai akademis, tetapi kemampuan untuk membedakan mana kebenaran dan mana fitnah. Efek domino dari keteladanan Sylvie mulai terasa di generasi muda, sebuah harapan bagi masa depan yang lebih bermartabat. Akhirnya, masyarakat mulai memahami bahwa musuh demokrasi bukan hanya otoritarianisme, tapi juga kejahatan informasi. Kasus Sylvie vs Tifa menjadi titik balik penting, bahwa bangsa ini tidak boleh membiarkan kebisingan menenggelamkan kebenaran. Dan Sylvie, dengan caranya yang elegan, telah menjadi penanda zaman. Ia menunjukkan bahwa satu suara jernih, jika disuarakan dengan benar, bisa mengguncang dan mengubah arah bangsa. Kasus antara Sylvie Ananda dan Dr. Tifa telah menyisakan jejak penting dalam sejarah politik dan sosial Indonesia modern. Bukan hanya sebagai konflik personal antara dua tokoh perempuan, tapi sebagai titik balik dalam kesadaran publik terhadap pentingnya nalar, etika, dan integritas dalam ruang diskusi nasional. Sylvie telah menjadi simbol perubahan, bukan karena jabatannya sebagai istri wakil presiden, melainkan karena keberanian intelektual dan kematangan emosionalnya. Ia membuktikan bahwa perempuan bisa memimpin narasi bangsa tanpa harus tampil agresif atau populis. Dari ruang keluarga Istana Wapres, Sylvie membangun peran barunya sebagai ibu bangsa masa depan. Ia tidak pernah mendeklarasikan diri sebagai aktivis, politisi, atau akademisi, namun langkah dan tutur katanya telah menorehkan pengaruh layaknya seorang negarawan. Dalam berbagai forum,
Ia terus menyuarakan pentingnya pendidikan, kejujuran, dan pembelaan terhadap korban fitnah, khususnya perempuan. Banyak pihak menilai, Sylvie telah membuka jalan bagi generasi baru perempuan Indonesia untuk tidak sekadar hadir, tapi juga memimpin ruang-ruang strategis dengan visi yang kuat. Efek Sylvie terlihat di kampus-kampus, media sosial, hingga panggung politik lokal. Muncul banyak tokoh perempuan muda yang terinspirasi dan berani menyuarakan opini tanpa takut dilecehkan atau direndahkan. Mereka membawa pesan Sylvie, bahwa kecerdasan adalah bentuk perlawanan terbaik. Bahkan partai-partai politik mulai melirik perempuan intelektual sebagai figur potensial di pilkada maupun legislatif. Sebuah transisi pelan namun bermakna sedang berlangsung, dari politik suara keras menuju politik suara bernalar. Sylvie sendiri tidak tergesa-gesa memasuki dunia politik praktis. Dalam sebuah wawancara mendalam bersama jurnalis senior, ia menyampaikan, "Saya hanya ingin menjaga ruang publik tetap waras. Jika suatu hari rakyat merasa saya dibutuhkan, maka saya akan pertimbangkan dengan hati yang jernih." Jawabannya menggambarkan kedewasaan, tidak ambisius, namun terbuka untuk panggilan tanggung jawab. Ini membuat banyak pengamat berspekulasi bahwa Sylvie dapat menjadi salah satu figur kunci di masa depan politik nasional, entah sebagai menteri, anggota parlemen, atau bahkan lebih tinggi lagi. Akhir cerita ini bukanlah penutupan, tapi awal dari sebuah era. Era di mana perempuan tidak lagi sekadar simbol, tapi juga pemegang kendali wacana dan moralitas publik. Sylvie Ananda telah menorehkan standar baru, bahwa di tengah derasnya arus manipulasi, fitnah, dan politik kebencian, masih ada ruang untuk kejujuran, akal sehat, dan kearifan. Di sanalah perempuan seperti Sylvie berdiri, bukan untuk merebut kekuasaan, tapi untuk menjaga cahaya akal budi tetap menyala di tengah gelapnya arus zaman. Terima kasih telah membaca cerita ini hingga akhir. Semoga perjalanan cerita ini dapat memberikan inspirasi dan wawasan baru bagi kita semua. Jangan lupa untuk memberikan like, komen, dan subscribe agar kami semakin semangat dalam membuat konten-konten menarik lainnya. Kritik dan saran juga sangat kami hargai, jadi jangan ragu untuk berbagi pendapat di kolom komentar. Terima kasih atas dukungannya, sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.